Mari kita pelajari tentang ajaran tasawuf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan materi tentang ajaran tasawuf. Sebelum masuk ke materi, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada rekan saya yang bernama Ikti Fitria Masufah. Yang kedua ada Irma Marsyarena. Dan yang terakhir saya sendiri, Rizka Dewi Sartika. Langsung saja kita masuk ke materi. Materi pertama saya akan membahas tentang pengertian ajaran tasawuf. Kita akan melihat dari dua sudut pandang. Sudut pandang secara etimologi dan sudut pandang secara terminologi. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu sudut pandang secara etimologi. Terdapat sejumlah kata atau istilah yang berkenaan dengan tasawuf, yaitu ahlu sufah atau sekelompok orang di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang hidupnya banyak berdiam di serambi-serambi masjid. Safa atau bersih, suci. Saf, barisan sholat. Dan suf, bulu domba atau wall. Selanjutnya kita beralih ke sudut pandang secara terminologi. Menurut Muhammad Amin Al-Qurdi, tasawuf adalah suatu ilmu yang dengannya dapat diketahui hal ihwal, kebaikan dan keburukan jiwa, cara membersihkannya dari sifat-sifat yang buruk dan mengisinya dengan sifat-sifat yang terpuji. Cara melakukannya, suluk, melangkah menuju keridhaan Allah dan meninggalkan larangannya menuju kepada perintahnya. Tasawuf ialah usaha mengisi hati dengan hanya ingat kepada Allah yang merupakan landasan lahirnya ajaran al-hub atau cinta ilahi. Tasawuf merupakan safa atau kejernihan batin dan musyahadah atau persaksian langsung pada Tuhan. Kejernihan batin atau safa al-qalb merupakan sarana, sedang musyahadah merupakan derajat makrifatullah yang tertinggi. Tasawuf adalah jalan untuk memasuki pintu Allah dengan mengikhlaskan ubudiyah atau pengabdian hanya semata-mata untuk Allah yang tiada sekutu baginya. Tasawuf ialah sebuah tuntunan yang dapat menyampaikan manusia kepada maghfiratullah dengan tarikah yang sebaik-baiknya dan akhlak yang seindah-indahnya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Ikti. Kepada Ikti, saya persilakan. Tasawuf disebut ilmu isyarah karena kesaksian hati atau musyahadah dan mengungkapkan rahasia atau mukasyafah. Dengan demikian, dapat dimaknai bahwa tasawuf adalah norma atau aturan agar orang berakhlak mulia, memerangi nafsu syahwat, membersihkan dan mempertinggi rohani dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah dan mencari ridhonya. Selanjutnya, sejarah perkembangan ilmu tasawuf. Pada abad pertama dan kedua Hijriyah merupakan fase asketisme atau zuhud. Fase ini banyak dipandang sebagai pengantar kemunculan tasawuf. Pada fase ini terdapat individu-individu dari kalangan muslim yang lebih memusatkan dirinya pada ibadah dan tidak mementingkan makanan, pakaian maupun tempat tinggal. Ketika pada abad ke-1 dan ke-2 Hijriyah, sekelompok kaum muslim memusnahkan perhatian dan memprioritaskan hidupnya hanya pada pelaksanaan ibadah untuk mengejar keuntungan akhirat mereka. Antara lain, contohnya Al-Hasan Al-Basri dan Robi'ah Al-Adawiyah, kehidupan model zuhud. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Irma Marsyarena. Kepada Irma, saya persilahkan. Kemudian berkembang pada abad ketiga Hijriah ketika kaum Sufi mulai memperhatikan aspek-aspek teoritis psikologis
dalam rangka membentuk perilaku hingga tasawuf menjadi sebuah ilmu akhlak keagamaan. Pada abad ketiga Hijriah, para sufi mulai menaruh perhatian terhadap hal-hal yang berkaitan dengan jiwa dan tingkah laku. Pada abad kelima, Imam Al-Ghazali tampil menentang jenis-jenis tasawuf yang dianggapnya tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, dalam sebuah upaya mengembalikan tasawuf kepada status semula sebagai jalan hidup zuhud, pendidikan jiwa, pembentukan moral. Sejak tampilnya Al-Ghazali, pengaruh tasawuf Sunni mulai menyebar di dunia Islam. Bahkan muncul tokoh-tokoh sufi terkemuka yang membentuk tarekat untuk mendidik para murid seperti Syekh Ahmad Rifai dan Syekh Abdul Al-Qadir Al-Jailani yang sangat terpengaruh oleh garis tasawuf Al-Ghazali. Pada abad ke-6 Hijriah, sebagai akibat pengaruh kepribadian Al-Ghazali yang begitu besar, pengaruh tasawuf Sunni semakin meluas ke seluruh pelosok dunia. Demikianlah akhir presentasi kelompok kami. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah pembahasan tentang ajaran tasawuf.